Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabihi wa man sara ila nahjihil qawim, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Raden Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid, mata'anallahu bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Pun yang kami hormati Ketua Umum Dewan Madrasah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Al Ustadz Ahmad Qasim Ismail, Magister Pendidikan Islam, Kepala Madrasah MTS Mambaul Ulum Bata-Bata Putra Al Ustadz Tola Al Badru Madani, Magister Pendidikan Islam, Kepala Madrasah Sanawiyah MTS Mambaul Ulum Bata-Bata 1 Al Ustadz Sukri Rusti, Magister Pendidikan Islam. Pun yang juga kami hormati, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Ma'mun Hidayat, Magister Pendidikan, yang telah sudi hadir membersamai kita dalam kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka di Pondok Pesantren kita tercinta ini melalui kegiatan yang diselenggarakan secara merger, yaitu antara dua MTS Putra dan Putri. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya cinta sayangi para ustadz dan ustadzah dari dua madrasah kita yang sudah rela menunggu kegiatan ini dan akan berkomitmen selama 3 hari mengikuti kegiatan ini secara tertib dan disiplin. Mudah-mudahan antum sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat puji syukur tetap kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bermujalasah dalam majelis ini dalam momentum yang suci, sama-sama merapatkan barisan menjemput kesuksesan madrasah melalui kurikulum merdeka. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir secara deras ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat perjuangan beliaulah sosok figur pendidik sejati hingga mampu mengantarkan kita meneladani uswah-uswah yang beliau contohkan sebagai pendidik yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Perlu diketahui Bapak narasumber bahwa tradisi di pondok pesantren kita melalui muassis yaitu Raden Kiai Haji Abdul Majid tetap mentaati peraturan pemerintah, di mana dawuh beliau dalam keputusan-keputusan yang sifatnya diputuskan oleh pemerintah, beliau tetap tabi terhadap keputusan itu. Terbukti pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam penetapan hari raya tetap ikut terhadap keputusan pemerintah. Dan itu menjadi dasar pengabdian kami di madrasah. Dalam beberapa tahun kemarin pemerintah melakukan perubahan-perubahan kurikulum, kami menjemput ketertinggalan itu dengan melakukan pelatihan sendiri semacam ini, mulai dari kurtilas hingga kurmer yang terlaksana pada pagi hari ini. Itu bentuk pengembangan yang berasas pada pemikiran muassis pondok pesantren kita tercinta. Namun kegiatan tersebut masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan. Terbukti di madrasah kami ini dengan tradisi pendidikan salafnya terdapat beberapa ragam corak guru, Bapak. Mulai dari dulu ada guru itu yang menggunakan paham aliran batin, Bapak. Aliran batin disebabkan mungkin pemahaman tasawuf yang cukup tinggi, sehingga guru yang memiliki corak demikian ketika ditanya oleh kepala madrasah mana program perencanaan pembelajarannya, maka menjawab RPP saya ada dalam hati dan pikiran. Guru ini disebut dengan guru yang beraliran batiniah.
Yang kedua, ada guru yang ekstrim dalam memahami kebijakan ini Bapak, hingga dapat dikatakan radikal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, disebabkan terlalu tekstual dalam memahami kebijakan tersebut. Guru yang semacam ini rajin izin biasanya Bapak ya, karena beperan, istrinya sakit izin, ada kondangan izin. Ketika ditanya kok sering tidak masuk, beliau menjawab, saya itu GTT, guru tidak tetap, jadi kadang masuk kadang tidak masuk begitu. Ada guru itu yang nasionalis, jadi serius dalam menjalankan tugas, disiplin, pakaiannya itu rapi begitu Bapak. Ketika diperintah untuk membuat perencanaan pembelajaran, dia siap melaksanakan itu, taat terhadap peraturan sekolah. Saking taatnya juga kadang taat kepada istri. Masuk pada guru yang takut pada istrinya. Tapi guru ini disiplin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Namun alhamdulillah 3 pola guru kami ini akan bertaubat secara nasuha setelah kegiatan ini, berdasarkan hasil yang didapatkan dari motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ma'mun Hidayat MPD. Kiranya kurikulum Merdeka ini berdasarkan beberapa alasan dan kegelisahan pemerintah terhadap maraknya Islam ekstremis, sehingga kalau tidak salah ada 30% pembelajaran di Kurmer yang akan memuat pembelajaran rahmatan lil alamin dan profil pendidikan Pancasila. Kita tahu bahwa dua hal ini merupakan gerakan Islam atau deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah di dunia pendidikan, agar nanti lulusan-lulusan madrasah itu tidak memberikan dampak yang cukup negatif terhadap pemikiran-pemikiran yang radikal terhadap negara ini. Hingga dua hal ini, profil pendidikan Pancasila dan pendidikan rahmatan lil Islam rahmatan lil alamin, itu menjadi ciri khas dari Kurmer yang akan kita laksanakan pelatihannya pada pagi hari ini, serta kegelisahan bagaimana generasi Alpha dan generasi Z ini dituntut untuk hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Maka ini tuntutan-tuntutan yang harus kita ikuti bersama ke depannya, mengikuti perkembangan zaman. Itu kiranya sebagai prolog dari kami. Dan materi ini akan diselenggarakan secara estafet 3 hari bersama beliau Dr. Ma'mun Hidayat SPD MPD. Beliau dilahirkan di Sidoarjo tanggal 14 April tahun 1973. Beliau beralamat di Medaeng RT 10 RW 4 nomor 244 Waru Sidoarjo. Riwayat pendidikan beliau S1 pendidikan matematika di UNESA, dan S2 serta S3-nya beliau juga selesaikan di UNESA Surabaya. Untuk jenjang karir beliau merupakan instruktur di Widaswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Prestasinya di bidang karya tulis ilmiah sudah mencapai prestasi tingkat nasional. Tepuk tangan untuk beliau. Guna efisiensi waktu, kiranya sebagai kontrak forum pada pagi hari ini, acara ini saya pasrahkan floor penuh kepada beliau tanpa dipandu kembali. Mungkin nanti akan dibuka sesi tanya jawab jika diperlukan. Saya yakin beliau sebagai instruktur yang sudah ahli biasanya langsung melakukan tanya jawab saat menyampaikan materi. Akhirnya dari kami sebagai prolog pembuka saja, menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan diimplementasi kurikulum Merdeka ini kepada narasumber yang mulia Dr. Ma'mun Hidayat SPD MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Masya Allah, saya merasa tersanjung ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau salam tidak dijawab dengan semangat ini kayaknya salam harus diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja ya, saya semuanya untuk para asatidah dan yang terlebih pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah ilmu beliau senantiasa mengalir untuk kita semuanya, amin. Hadirin sekalian, kabar baik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz-ustadzah sekalian, selama 3 hari insya Allah kita akan membahas kurikulum Merdeka. Siap? Siap? Benar. Tapi mohon maaf, saya tidak terlalu bisa bahasa Madura. Saya nanti kalau panjenengan mau berbahasa Madura, saya hanya tahu, tapi saya kalau disuruh ngomong saya nggak bisa. Jadi kalau rasan-rasan kalau membicarakan saya tahu tapi saya tidak bisa menjawab begitu. gitu. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Baik. Halo. Indonesia. Wah, apa ini kira-kira kalau Indonesia, Pak? Merdeka. Sudah 78 tahun Pak merdeka kita ini. Ganti apa kira-kira? Takbir. Nanti kalau taknya hilang bir begitulah. Apa kira-kira? Indonesia maju. Sepakat Indonesia maju. Kalau amin nanti ada sesuatu yang lain Pak. Masya Allah. Ya Allah karim. Sebentar, materi saya kirimkan dulu ke Ustadz Kepala Madrasah, nanti biar di-share ke Bapak Ibu ya. Jadi barangkali tidak bisa bagus di slide, Bapak Ibu bisa langsung buka di handphonenya masing-masing. Sebentar, saya kirim dulu bentar. Saya kirimkan ke Ketua Panitia Pak Heri, silakan di-share ke teman-teman. Oke. Bagaimana Indonesia? Bisa. Atau jaya? Indonesia? Kalau yang saat ini pasti kompak. NKRI? Ini pasti kompak ini yang dia. Oke. Kalau Miftahul Ulum ya? Miftahul Ulum. Mambaul Ulum. Kalau saya bilang Mambaul Ulum, apa kira-kira? Masa bata-bata? Mambaul Ulum? Mantap. Sepakat ya? Oke, kita sepakati Indonesia Jaya. Indonesia NKRI Mambaul Ulum. Begitu ya. Oke, ekspresinya nanti sebentar. Saya kirimkan dulu. Ya Allah. Jaya harga mati mantap. Siap. Lagi. Sip. Oke, udah. Silakan materi di-share untuk teman-teman kita semuanya dan kita akan ikuti di sana. Izin saya tak berdiri ya di sini ya.
kasih. Halo. Kita santai tapi serius. Kira-kira sampai jam 6 sore. Siap? Hah? Sampai jam berapa? 10 malam. Panjenengan puas, saya lemas, Pak. Gitu ya. Santai boleh, sambil ngopi boleh, sambil snack boleh, sambil merokok boleh, silahkan ya. Yang penting materinya bisa tersampaikan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kenalan. Insya Allah ini kurikulum vitae saya tadi sudah dikenalkan, dan alhamdulillah sebenarnya saya sudah sampai di 4D. Kalau di perguruan tinggi guru besar, nilai kum saya sudah 945 dari 800 yang dibutuhkan. Jadi alhamdulillah. Cuma di Kementerian Agama khususnya di Badan Pelatihan itu ada regulasi 15% guru besar hanya boleh ada di salah satu unit kerja. Dan kebetulan di BDK Surabaya sudah ada 7 widya iswara utama atau profesor yang ada di sana. Setelah itu mudah-mudahan urutan saya berikutnya yang ke-8. Begitu, amin. Begitu Bapak dan Ibu pun perkenalannya. Berikutnya kita akan membahas tentang kurikulum. Halo? Lanjut? Siap? Siap ya? Indonesia jaya, tangan ke atas. Oke, siap? Indonesia, Indonesia, NKRI, Mamba Ulum. Luar biasa. Oh, mantap begini. Oke, diulang ya. Mamba Ulum. Sip. Bapak dan Ibu, bicara kurikulum merdeka ada 4 pembahasan. Saya ulang. Bicara kurikulum merdeka ada 4 pembahasan. Dan hari ini mohon maaf kita tidak akan membahas konseptual, langsung praktek. Siap? Langsung praktek. Karena itu nih nanti saya berharap kita langsung mapel masing-masing, masuk ke kelompok mapel masing-masing. Boleh putra satu mapel, misalnya matematika kumpul putra matematika, putri matematika boleh. IPA masuk mapel IPA papi, begitu ya, boleh. Atau kalau memang tidak dimungkinkan satu mapel ada putra ada putri, tidak masalah, silahkan. Niatannya tetap niatan per mapel, karena kita nanti akan praktek menghitung mulai dari struktur kurikulum sampai analisis capaian pembelajarannya sesuai mapelnya masing-masing. Begitu, siap ya? Oke, baik. Pembahasan nanti dulu aja. Pembahasan tentang kurikulum merdeka ada 4. Yang pertama kita pahami garis besar tentang IKM. IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua kita pahami tentang kurikulum operasional madrasah yang sering disebut sebagai komnya madrasah. Siapa yang buat kom ini nanti? Kepala madrasah, waka kurikulum, dan tim pengembang kurikulum. Maka 2 ini nanti tidak terlalu kita bahas detail. Yang kita bahas detail yang langsung berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Apa itu? Pengelolaan pembelajaran mulai dari pembelajarannya dan asesmen, serta pembahasan yang keempat tentang P5 PPRA. Jadi yang akan kita bahas detail yaitu pembahasan ketiga dan pembahasan keempat. Konseptual di 1 dan 2 saja, gitu ya. Konsepnya di 1 dan 2. Tapi nanti kita langsung praktek pada pengelolaan pembelajaran dan asesmen, serta bagaimana kita mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Selama 3 hari ke depan ini 2 hal itu yang akan kita perdalam. Kenapa? Karena ini langsung bersentuhan dengan pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas. Langsung bersentuhan dengan mapel Bapak dan Ibu masing-masing. Begitu ya? Siap? Siap Bu? Siap Ustazah? Siap Tat? Oke, kita lihat yang pertama.
Pembahasan tentang konsep IKM dan kurikulum operasional madrasah. Bapak dan Ibu, regulasi yang digunakan tadi sudah disampaikan, aturan pemerintah yang digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu KMA 347 tahun 2022. Saya ulang, KMA berapa tadi? 347 tahun 2022. Ini memang regulasi yang khusus membahas IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana? Di madrasah. Sedangkan ustadz yang ada di sekolah baik SD, SMP, SMA tentu tidak menggunakan KMA 347, melainkan menggunakan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kementerian Agama mengkombinasi antara regulasi-regulasi yang ada ini dengan KMA 347. Sehingga ketika misalnya berbicara tentang standar kompetensi lulusan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 dirangkum di KMA 347. Begitu. Berbicara tentang standar isi 7 2022 ada di KMA 347 dan seterusnya. Begitu ya, dan seterusnya. Yang kita tidak, saya ulang, yang kita tidak merubah sama sekali. Saya ulang, Kementerian Agama tidak merubah sama sekali. Dalam hal ini ikut yaitu KMA 008 tahun 2022 yang disempurnakan dengan KMA Permendikbudristek Keputusan Kepala BSKAP nomor 008 tahun 2022 dan dilanjutkan disempurnakan dengan 033 tahun 2022 tentang apa? Capaian pembelajaran. Jadi CP Mapel Umum Kementerian Agama ikut Dinas Pendidikan. Saya ulang, CP Mapel Umum Kementerian Agama ikut Dinas Pendidikan. Maka Bapak dan Ibu yang mengajar mapel matematika, IPA, IPS dan mapel umum lainnya menggunakan 033 tahun 2022 milik Permendikbudristek melalui keputusan Kepala Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP. Sedangkan mapel PAI bahasa Arab, saya ulang, PAI dan bahasa Arab kita tidak menggunakan 033 melainkan menggunakan SK Dirjen Pendis nomor 3211 tentang apa? CP Mapel PAI dan CP Mapel bahasa Arab. Kata kunci 1, CP Mapel Umum kita ikut siapa? Dinas Pendidikan di SKB SKAP 0333. Sedangkan Mapel PAI bahasa Arab kita menggunakan SK Dirjen Pendis 3211 tahun 2022. Begitu nggih? Ini kata kunci pertama. Selebihnya seluruh aturan ini kita gunakan, termasuk juga ketika kita mengimplementasikan P5. Kementerian Agama melalui 347 menambah, saya ulang, menambah tidak hanya profil pelajar Pancasila, melainkan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Sehingga kalau di Dinas Pendidikan namanya P5 saja. Kita tidak P5 PPRA.
mengkombinasi antara keputusan BSKP 009 dikombinasi dengan 347 sehingga kita mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Kata kunci kedua, kalau tadi CP-nya kombinasi 033 dan 3211 begitu ya. Untuk P5 kita tambah dengan PRA menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin disingkat PPRA. Begitu. Ini yang kedua yang membedakan madrasah dengan sekolah umum. Saya ulang, yang membedakan madrasah dengan sekolah. Yang penting-penting saja saya sampaikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, mengapa kok kemudian madrasah ini sepakat menerapkan kurikulum merdeka? Karena pertama, simple, sederhana, mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi itu. Merdeka itu Bapak dan Ibu, setiap satuan pendidikan, setiap sekolah, madrasah boleh menentukan kurikulum yang dianggap sesuai dengan wilayah sekitar, konteks yang ada di lingkungan madrasah. Maka tadi ketika madrasah atau pondok pesantren Bata-Bata ini ada yang konsentrasi di tahfidz, itu IKM Bapak Ibu. Ada yang konsentrasi di kitab kuning tadi kalau salah nggih, betul ya? Maka itu IKM Bapak dan Ibu, karena memang madrasah sekolah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur kurikulum operasional madrasahnya dengan tetap berorientasi pada aturan yang ada. Contoh, kita yang konsentrasi di kitab kuning tadi lokasinya di mana Ustaz? Pondok pesantren di misalnya ya. Jadi pondok pesantren kita ini memang konsentrasi untuk mempelajari kitab kuning. Tapi di situ misalnya ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa. Boleh. Atau misalnya kita konsentrasi di madrasah full belajar tentang mapel-mapel umum dan mapel PAI. Kemudian kita tambah dengan tahfidz Quran. Contoh Tambak Beras, Jombang. Itu contoh madrasah yang full menerapkan pembelajaran seperti biasa, tapi kemudian ada pesantren untuk para santrinya atau para siswanya, peserta didiknya untuk tambah tahfidz Quran sore hari. Boleh, bebas saja, merdeka di situ. Karena memang lebih sederhana, lebih mendalam. Kata kunci satu. Lalu yang kedua, bahwa kurikulum merdeka kenapa kita terapkan? Karena lebih bebas mengatur bagaimana implementasi kurikulum itu ada di madrasah kita atau di sekolah kita masing-masing. Guru bebas merdeka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena saking merdekanya Bapak Ibu guru kita kadang-kadang salah memaknainya. Begitu masuk assalamualaikum, waalaikumsalam, kerjakan ya nak halaman 30 sampai 500. Begitu Pak. 30 sampai 500 lupa halamannya nggak sampai 500 sampai biro nak gitu. Sampai 34 ya sudah kerjakan halaman 30 sampai 34 nak gitu. Sudah dikerjakan Pak, hapus nak kerjakan lagi. Wah, itu insya Allah tidak ada di MTS Bata-Bata ini kayaknya. Tidak ada ya, tidak ada beda maksudnya. Tidak ada bedanya. Gitu. Wah, banyak penceramah ulum. Masya Allah, pokoknya ceramah atau isinya gitu ya. Gitu Bapak dan saking merdekanya. Guru memang merdeka
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tapi dikunci Pak kemerdekaannya. Apa? Bapak dan Ibu boleh menerapkan model, boleh menerapkan metode, boleh menerapkan apa saja, tapi dibatasi. Apa pembatasannya? Pembelajaran bercirikan diferensiasi. Opo maneh gitu ya. Apa Pak pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir perbedaan. Saya ulang, pembelajaran yang mengakomodir apa tadi? Apa perbedaan itu? Contoh satu, Bapak Ibu, anak kita di mapel matematika apa semuanya pinter? Tidak, betul ya? Ada anak yang pinter matematika, ada yang setengah pinter matematika, ada yang belas pokoknya. Tahu ya, belas ya Pak ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ku diobong ya gak kobong, diguak ya mula-muliai, didol ya gak payu, wis pokoke mbuak ngoten Pak. Kenapa belas gak iso belas matematika? Ndak bisa sama sekali matematika. Ada. Itu mereka semua belajar. Itulah contoh pembelajaran berdiferensiasi. Maka guru kemudian anak yang ndak pati pinter diajarin, anak yang pinter diajari, anak yang sedang-sedang diajari. Semua mereka belajar, maka itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak kita ini Pak, yang gaya belajarnya paham hanya dengan mendengarkan saja. Pak Makmun ngomong ini panjenengan paham, oh maksudnya Makmun iku koyok ngini. Karena mengandalkan pemahaman dengan mendengarkan. Siswa semacam ini bergaya belajar auditori. Siswa ini paham hanya dengan mendengarkan gurunya. Ada. Saat ini ada betul? Ada Bapak Ibu guru, walaupun tidak melihat saya nggak popo, tapi dengan mendengarkan Pak Makmun tok paham, itu berarti panjenengan auditori. Teko wonge. Teko nggih, datang ya. Datang. Datang orangnya datang gitu ya. Itu kata Gus Idam Dekengan Pusat ya, Dekengan Pusat jadi gitu. Ngaten. Itu yang pertama Pak. Ada murid kita ini gak paham kalau hanya mendengarkan, harus ada slide-nya, harus ada medianya, karena dia paham dengan melihat. Betul ya? Maka kemudian siswa ini membutuhkan media pembelajaran. Guru berceramah, anak auditori belajar. Betul ya? Guru membuat media semacam ini, anak visual belajar. Lalu ada praktek nanti, anak kinestetik belajar. Kenapa? Karena anak kinestetik baru paham kalau berbuat. Kalau praktek, gitu kan ya. Kalau praktek, maka siswa yang berbeda, ada yang auditori, ada yang visual dengan melihat, ada yang kinestetik dengan praktek, gitu kan ya. Ada yang membaca baru paham. Guru membuat rangkuman materi. Bapak Ibu ngajar, yo ceramah, gitu kan ya. Ya membuat media, ya praktek, ya membuat rangkuman materi. Maka semua siswa belajar. Apapun gaya belajarnya, mereka semua belajar. Itu contoh pembelajaran auditori, pembelajaran visual, pembelajaran kinestetik, pembelajaran reading. Mereka semua belajar. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Halo, saya tanya Bapak Ibu, kalau ngajar pakai ceramah mboten? Maka anak auditori belajar. Bapak Ibu kalau ngajar menggunakan media atau enggak? Yang menggunakan, yang tidak ya tidak, begitu ya Pak ya. Ada orangnya, ada, hadir, ikut workshop, ikut, gitu ya. Pokoknya ngajar ndak membawa media belas ya ono gitu kan. Bapak Ibu ketika ngajar membawa media
anak-anak visual belajar. Karena itu ayo bikin media. Halo Bapak dan Ibu, ketika ngajar pakai praktek mboten, contoh sholat, praktek sholat mboten, praktek toh, maka anak kinestetik belajar, belajar. Bayangkan Pak, kalau ngajar ndak pakai praktek, pertanyaan tentang sholat, apa itu sholat? Apa Pak sholat itu? Sholat itu pengertiannya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan, betul begitu ya Pak konsepnya para yai, bener nggih, bahwa sholat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau dia tidak dipraktekkan Pak, tidak dipraktekkan, khawatir salah konsep. Allahu Akbar, Assalamualaikum, benar apa salah? Benar secara konsep, karena tadi diawali takbir, diakhiri salam. Maka anak kinestetik tidak akan belajar jika tidak ada praktek. Fahim tum? Fahim. Argentum? Argentina. Cocok itu. Saya dimarahi kiai nanti di sini ya. Gitu. Halo. Jadi siswa auditori belajar, siswa visual belajar, siswa kinestetik belajar. Ada anak yang butuh kitab kuning Pak untuk membaca, maka anak reading juga belajar. Jika mereka semua belajar, maka itulah diferensiasi. Sudah kita praktekkan belum kira-kira itu? Saya yakin sudah. Bapak Ibu ngajar, ceramah ada, media pakai, praktek ada, gitu kan ya? Bukunya juga ada, maka diferensiasi sebenarnya sudah Bapak Ibu terapkan. Halo? Cuma kadang-kadang kurang. Persoalannya akeh kurangnya apa akeh lebih? Nah itu dah. Kenapa? Ya, saya yakin tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Saya yakin di Sumenep, nyebrang ke barat, Sret dan sekitarnya. Dan sekitar. Enggak guyon Ustaz ya. Oke. Gitu. Halo. Bon, ini berkaitan kenapa kok kurmer kita terapkan. Yang ketiga, harapannya bahwa lebih interaktif kita bisa laksanakan pembelajarannya. Sebab apa? Tidak hanya berorientasi pada teori, tapi berorientasi pada praktek. Bapak dan Ibu ketika menerapkan proyek profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, maka harapannya apa yang mereka terapkan nanti dalam proyek itu relevan dengan kebutuhan sekitar. Contoh, temanya misalnya cinta lingkungan, misalnya bertema cinta lingkungan, keberlangsungan hidup. Oh ternyata di pondok kita ini apa ya yang perlu dilestarikan? Tanam pohon misalnya. Maka apa yang didapat oleh siswa lebih relevan dengan apa yang ada di pondok pesantren kita. Oh misalnya lagi pondok pesantren kita pengelolaan sampahnya perlu dilaksanakan dengan bagus, maka kemudian mengambil topik sampahku kreativitasku misalnya, maka proyek berkaitan dengan sampah itu kemudian dibuatlah sebuah kegiatan yang relevan dan interaktif sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Maka ini mengapa kurikulum merdeka kita terapkan. Lalu Bapak dan Ibu, semua tadi itu tertera di dalam kom kita, kurikulum operasional madrasah kita. Kata kunci kom ada 4 ini isinya. 1, masing-masing madrasah punya karakter. Karakter itu silahkan dituangkan di dalam kurikulum operasional kita. Saya yakin ini tim pengembang kurikulum sudah buat analisis karakteristik madrasah. Apa saja
yang dituangkan di dalam bab 1 ini. 1, karakteristik peserta didik. 2, karakteristik ustadz ustadzah, bapak dan ibu guru. 3, karakteristik lingkungan madrasah. 4, karakteristik sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan madrasah. Kerjasama kita dengan siapa saja itu ada di analisis karakteristik madrasah. Yang kedua apa lagi? Visi dan tujuan madrasah. Jadi semua itu dimasukkan di dalam kurikulum operasional madrasah kita. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita. Apa itu? Pengorganisasian pembelajaran. Kenapa kok perlu Bapak dan Ibu pengorganisasian pembelajaran? Karena kaitannya dengan struktur kurikulum. Akan kita praktekkan setelah ini. Dan yang keempat, baru modul ajar, modul proyek ada di dalam kurikulum operasional kita. Berarti peran individu Bapak dan Ibu guru ada di mana? Ada di nomor 3, ada di nomor 4. Saya ulang, peran Bapak Ibu masing-masing dikaitkan dengan ada di nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 4. Saya ulang, nomor 3 dan nomor 4. Pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran ada di komponen ketiga. Bapak Ibu nyusun modul ajar, Bapak dan Ibu menyusun modul proyek, ada di mana? Ada di nomor 4. Siap ya? Nah sekarang kita bahas yang nomor 3. Kita bahas yang nomor 3 dalam kaitan dengan pengelolaan pembelajaran. Kata kuncinya pengelolaan pembelajaran ada 2. Saya ulang, kata kuncinya pengelolaan pembelajaran ada 2. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Di dalam KMA disebutkan kegiatan intrakurikuler, di dalam Permendikbudristek juga intrakurikuler. Bentuknya apa? Tatap muka. Bentuknya apa? Pembelajaran. Bapak Ibu boleh menerapkan apa saja model metode, yang penting tadi diferensiasi tampak dalam kegiatan pembelajaran. Dan itu semuanya direncanakan. Bagaimana alur berpikir perencanaannya? Lakukan analisis CP jadi TP jadi ATP jadi modul ajar. Oke, ini CP, TP, ATP jadi modul ajar. Perencanaannya begitu. Nyanyi gimana? Oke, jadi CP, TP, ATP modul ajar. Lalu dilakukan assessment. Untuk assessment kata kuncinya CP, TP, ATP, KKTP. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, baru kemudian disusun instrumen. Oke. Satu ini menjadi satu kegiatan bernama intrakurikuler. Lalu kegiatan kedua yang terpenting dalam kurikulum merdeka adalah P5 PPRA atau disingkat juga boleh P5RA. Apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang direncanakan dengan cara
menentukan tema, langkahnya. Setelah tema ditentukan, menentukan topik, baru menyusun modul proyek. Saya ulang, tema, lalu apa tadi Pak? Menentukan topik, baru disusun modul proyek. Ketika P5 PPRA ini yang dinilai bukan produk, yang dinilai adalah sikap siswa, yang tadi dinyatakan oleh Bapak Kepala Kantor, afektifnya siswa, profilnya siswa. Profil apa? Profil pelajar Pancasila. Profil apa lagi? Profil pelajar rahmatan lil. Maka disinilah penilaian aspek sikap itu ada. Saya ulang, penilaian aspek sikap itu ada di kegiatan kedua. Kegiatan pertama penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Halo Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Sip. Oke ya. Mudah-mudahan paham ini. Mudah-mudahan paham. Kata kunci yang kedua Pak, IKM ada 2. Saya ulang, IKM ada 2. IKM itu berarti implementasi ya Pak ya. IKM ada 2. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua P5 PPR. Ketika intra, analisis CP, TP, ATP, modul ajar. Oke, begitu. Dievaluasi dengan cara CP, TP, ATP, KKTP, instrumen. Nah, begitu. Yang kedua proyek. Proyek apa? P5 PPRA. Bagaimana cara melaksanakannya nanti? Pilih tema, topik, susun modul proyek. Nah, begitu. Lalu apa yang dinilai? Bukan produk, melainkan sikap. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil. Oke, baru butuh papan tulis Bapak Ibu. Boleh papan tulisnya? Boleh pinjam. Oke. Yuk. Jadi saya pertegas ini. Di sini boleh Pak? Lagi. Pun. Sip. Rubung mboten ya? Oke, siap. Halo. Indonesia. Bapak Ibu, jadi dalam pembelajaran. Oke ya? Alur berpikirnya. Analisis CP. Saya singkat ya. Analisis apa? Menjadi apa? TP, tujuan pembelajaran. Oke, menjadi apa tadi? Menjadi apa dari ACP? Didapat TP. TPI Bapak dan Ibu sifatnya masih umum. Oke, belum urut. Oke, begitu. Lalu TP yang sudah disusun oleh Bapak dan Ibu, bagaimana menyusunnya? Seluruh guru mapel kumpul, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semua guru kumpul. Kenapa? Karena hanya menentukan tujuan pembelajaran dulu. Lalu guru kelas 7 menyatakan, oh ini materi saya. Guru kelas 8, ini materi kelas 8. Guru kelas 9, ini materi kelas 9. Dalam satu urutan menjadi A, B,
ATP. ATP ini berupa alur tujuan pembelajaran. Berarti sudah urut mulai dari materi kelas 7, materi kelas 8, materi kelas 9. Sehingga kalau diurutkan tujuannya menjadi 7.1, 7.2 dan seterusnya, misalnya ketemu 7.15. Berarti tujuan pembelajaran 1 sampai 15 milik guru kelas 7. Ah, begitu. Gitu ya. Loh Pak, ini nanti kan jadi 2 semester, boleh, tidak masalah. Contoh, semester satunya 7.1 sampai 7.8. Ini semester 1. Begitu. Semester 2-nya 7.9 sampai 7.15. Ini ada di semester 2. Siapa yang membagi semester 1 dan 2? Guru kelas berapa? Kelas 7. Begitu ya, guru kelas 7. Dari mana guru kelas 7 kok tahu ini materi kelas 7? Setelah rapat bersama begini ini, guru mapel matematika kumpul. Kelas 7 kumpul, kelas 8 kumpul, 9 kumpul. Lalu guru kelas 7 menyatakan, ini milik saya. Ini materi kelas 7. Guru kelas 8 menyatakan, ini materi kelas 8. Guru kelas 9 menyatakan, ini materi kelas 9. Maka sudah dipastikan materi akan dibagi. Betul ya? Materi akan dibagi. Bisa dipahami ini? Ini nanti akan kita praktekkan masing-masing mapel, Bapak Ibu ya. Masing-masing mapel akan kita praktekkan. Oke, halo? Jadi tidak boleh sembarangan Pak Bu menentukan, waduh ini saya ajarkan dulu materi kelas 8 diajar. Enggak boleh. Rapat dulu. Bersepakat dulu antar guru mapel. Begitu ya? Oke. Lalu kalau sudah ketemu ini milik guru kelas 8, maka guru kelas 8 lalu membuat urutan TP 8.1. Begitu. 8.2 urutan diurutkan 8.20. Nah, misalnya begitu. Berarti guru kelas 8 punya 20 TP. Begitu ya? 20 tujuan pembelajaran. Nah, begitu. Lalu oleh guru kelas 8 dibagi menjadi 2. Semester 1, semester oleh guru kelas 8 dibagi nih 8.1 sampai 8.10 semester 1. Begitu. Lalu 8.11 gitu ya, sampai 8.20 semester 2. Dan seterusnya, begitu ya. Maka guru-guru ini mengurutkan tujuan pembelajaran. Namanya ATP. Berarti ATP itu TP atau bukan? Saya ulang, ATP itu TP atau bukan? TP, jangan ragu. Maka ATP hakikatnya adalah TP yang sudah Nah, jadi kalau pertama tadi ini belum urut, betul ya? Masih umum. Kenapa? Karena belum ditentukan ini milik kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Setelah diurutkan dalam ATP menjadi urut. Oh, ini miliknya kelas 7 sekian sampai sekian. Oh, ini miliknya kelas 8 sekian sampai sekian. Dan seterusnya. Begitu ya. Maka ATP hakikatnya adalah TP yang sudah urut. Dari TP yang sudah urut ini tadi lanjut disusun modul ajar. Disusun apa Pak? Maka yang kelas 7 semester 1 ini susun modul ajar. Dibuatlah oleh guru kelas 7 kode modul ajarnya.
Misal mapel matematika, ngeten Bapak Ibu. Kelasnya kelas 7. Gini Bapak Ibu. Gitu kan ya? Lihat alurnya ya Pak, alur pikirnya ya Pak Ibu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini tidak tertulis di sini Pak, tidak tertulis di slide. Karena ini memang penjelasan yang harus saya sampaikan detail. Jadi setelah diurutkan tadi itu, disusun modul ajar. Contoh, guru matematika menyusun modul ajar. Maka ditulis matematika. Maksudnya modul ajar apa ini? Mapel matematika. Kelas berapa ini? Kelas 7. Semester 1. Misalnya, semester 1. Lalu TP1 sampai TP4 7.1 7.4. Loh mengapa Pak kok enggak keseluruhan? Karena kebetulan TP1 sampai TP4 dalam satu materi tentang bilangan. Berarti dalam satu ruang lingkup materi Bapak Ibu. Begitu ya. Materi bilangan TP1 sampai TP4. Tujuan pembelajaran 1 sampai tujuan pembelajaran yang ke-6. Lalu bikin lagi guru matematika kelas 7 semester 1. Kelas 7 semester 1. TP 7.5 sampai 7.9. Loh kenapa kok 7.5 sampai 7.9? Karena kebetulan ini materinya geometri. Misalnya gitu, bangun datar. Ada dalam satu ruang lingkup materi. Maka kemudian guru itu menyusun modul ajar materi bangun datar. Kebetulan tujuan pembelajarannya ada 4. 7.5 sampai 7.9. Susun lagi. Karena ini sudah selesai, masuk di semester 2. Masuk di semester berapa? 2. Guru matematika menyusun modul ajar lagi. Modul ajar matematika kelas 7 semester berapa Bapak Ibu? Semester 2. Ngeten. Kemudian 7 titik berapa Bapak Ibu? 10. Kenapa kok 7.10? Lanjutannya TP kelas 7. Betul ya? 7.10 sampai 7.15 misalnya. Materinya statistika misalnya begitu. Kenapa? Karena kebetulan untuk statistika TP-nya ada 5. Begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Jadi alur berpikirnya semacam ini. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Halo, siap? Nanti kita akan kumpul permapel Bapak Ibu ya. Lalu silahkan berbagi, ini milik kelas 7, ini milik kelas 8 sampai kelas 9 boten ini. Ini kita sudah melaksanakan IKM sampai kelas berapa? Kelas 7 saja. 7 saja. Ah, berarti nanti khusus hanya membuat kelas 7 saja. Begitu ya? Oke. Halo. Ini kalau pembelajaran. Bagaimana kalau assessment? Halo. Bagaimana kalau penilaian? Caranya sama. ACP jadi TP jadi ATP, belok ke sini. Susun KKTP. Oke? Lalu dari KKTP itu susun instrumen. Lalu instrumen ini masukkan sebagai lampiran dalam modul ajar. Halo, bisa dipahami alur berpikirnya? CP, TP, ATP, KKTP, instrumen masukkan dalam modul ajar. Berarti lengkap. Di dalam pembelajaran itu ada prosesnya, ada penilaiannya. Selesai Mas. Diulang Pak. Ya Allah Pak.
Masya Allah, enaknya jadi guru itu begini loh Pak. Iya, jadi kalau enggak paham ulang lagi, enggak paham ulang lagi ya Bu ya, begitu. Wah ya Rabbi, pokoknya begitu ditanya, saya tanya ke istri saya begitu, piye Bu, enak Bu, begitu. Kata istri saya, enak ya, berarti tujuan kita tercapai, perlu pengayaan, nah begitu. Tambah lagi begitu. Tambah lagi. Tak tanya, piye Bu enak Bu? Gak enak ya, kesel tanya sampean. Iya gak enak rupane Bu ya. Berarti perlu ngulang lagi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Tak ngerti gak apa-apa. Ya Allah. Ada yang tak ngerti? Masya Allah. Sudah berapa tahun untuk pipis saja? Ya Karim, ya Allah, Gusti Allah itu nyiptakno pisang goreng itu enak rasanya, itu kan ya. Nyiptakno ote-ote itu enak Bapak Ibu. Kenapa tidak kita manfaatkan ote-otenya pangeran itu Bapak dan Ibu ya? Wes, aduh, ya Allah. Saya walaupun kecil begini Pak, cerdas, 4 anak saya, 4 saya itu, dan tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Nah, istrinya 1 di Surabaya, 1 di Surabaya Pak. Iya, itu. Ya. Baik, ya setia itu setiap tikungan ada. Nah, itu. Baik, halo. Bisa dipahami ya ini ya? Ini berkaitan dengan yang pertama ini Bapak Ibu. Yang pertama ini, oke? Jadi alur berpikirnya CP, TP, ATP, modul ajar dalam pembelajaran. Untuk penilaian atau assessment atau penilaian, alur berpikirnya CP, TP, ATP, KKTP, instrumen. Hasil instrumen masukkan dalam modul ajar. Finish. Oke. Halo. Berikutnya yang kedua, alur berpikir untuk yang kedua. Caranya kita harus pahami struktur kurikulum. Pun, ini mulai Bapak Ibu konsentrasi di mapelnya masing-masing. Saya ingin tahu yang ngajar bahasa Indonesia berapa orang? Boleh ngacung tangan, boleh ngacung tangan. Jangan tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Yuk. Mapel bahasa Indonesia berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Mapel IPA berapa orang? Sip. Mapel matematika berapa orang? Dan seterusnya. Mohon konsentrasi di mapelnya masing-masing. Saya ulang, konsentrasi di mapelnya masing-masing. Karena saya tidak akan menghitungkan satu persatu. Oke? Bapak Ibu hitung sendiri-sendiri. Siap? Halo, Bapak Ibu hitung sendiri. Silahkan buka untuk alat hitungnya atau alat tulisnya. Memang guru yang baik itu yang menulis sendiri dan menghapus sendiri Bapak dan Ibu. Gitu. Sip, ini sudah ya. Boleh saya hapus ya. Sekarang kita masuk yang nomor 2 tadi itu, berkaitan dengan P5 PPRA. Cara berpikirnya tentang P5 enggak apa-apa, PPRA. Oke? P5 PPRA adalah lihat struktur kurikulum. Saya singkat ya. Lihat struktur kurikulum di MTS untuk masing-masing mapel. Saya ambil contoh mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yuk. Mapel bahasa Indonesia ada berapa JP? 100 JP. Per minggunya berapa JP? 5 jam pelajaran. Begitu ya. Saya ulang. Untuk kelas 7 kelas 8, kelas 7 kelas 8, mohon maaf barangkali ini tidak bisa terlihat bagus di depan. Bapak Ibu bisa lihat di handphone masing-masing. Mapel bahasa Indonesia kelas 7 total JP 100. Dengan JP per minggu 5 jam pelajaran. Begitu ya. Contoh. Bagaimana caranya? Maka total JP
Berapa tadi total JP-nya? 100 JP. KMA 347 menyatakan bahwa madrasah diberikan kebebasan untuk mengurang atau menambah, saya ulang, mengurang atau menambah total jam di dalam struktur kurikulum. Saya ambil alternatif 1, mengurang. Saya ulang, apa tadi? Mengurang. Oke. Cara mengurangnya bisa diambil 20 sampai 30%. Saya ambil contoh, dikurang 20%. Berarti 20 per 100. Oke ya? Ini masing-masing mapel silakan itu sendiri-sendiri nggih Pak Ibu. Saya tidak bisa mencontohkan semuanya, saya contohkan satu. Oke, saya contohkan satu. Tapi caranya sama semua. Kalikan dengan total JP. Berapa? Bahasa Indonesia 100. Betul ya? Didapat 20 jam pelajaran ini untuk P5 PPRA. Jadi cara untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk P5 PPRA bisa mengurang, bisa Oke ya, saya ambil alternatif 1, mengurang. Berapa persen? 20% boleh, 30% boleh. Berarti semakin banyak waktu dipakai untuk PPRA, secara otomatis tatap muka di kelas bertambah atau berkurang? Loh, ayo. Logikanya. Yuk. Kan jumlahnya 100. Saya ambil 20%, berarti kan 20 jam untuk proyek. Kalau saya ambil 30%, 30 jam untuk proyek. Betul ya Pak ya? Otomatis jumlah tatap muka saya di kelas semakin banyak atau semakin berkurang? Berkurang. Begitu nggih? Halo, Jadi Bapak dan Ibu menentukan 20 atau 30% ini, siapa yang menentukan? Guru mapel masing-masing. Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan banyaknya materi yang diberikan di kelas itu. Jadi tadi loh Pak, yang CP, TP, ATP tadi loh Pak, ketemunya sekian TP, gitu kan ya tadi ya? Itu mempengaruhi Bapak Ibu mengambil 20% atau 30%. Kalau TP-nya panjenengan banyak, jangan ngambil P5 30%, nyenyek. Tahu nyenyek? Kesel panjenengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktunya pasti kurang, materinya masih banyak. Bisa dipahami nggih? Atau didapat TP-nya sedikit, Bapak Ibu mengambil 20%. Apa yang terjadi? Materi sudah habis, waktunya masih banyak. Anak-anak akhirnya akeh bal-balane. Ngoten nggih? Dolanan. Kenapa? Wis materi ini wis entek. Gitu kata gurunya. Materinya sudah habis, tapi waktunya masih banyak. Karena itu pemerintah, Kementerian Agama tidak menentukan harus mengurang atau menambah. Silahkan Bapak Ibu sendiri merdeka menentukan mengurang atau menambahnya. Bisa dipahami ya? Apa yang menentukan tadi? Jumlah TP. Saya ulang, apa yang menentukan tadi? Jumlah TP dari hasil analisis terhadap capaian pembelajaran. Begitu nggih? Maka tidak boleh sembarangan ini.
Siapa yang tahu masing-masing mapel? Saya ulang, siapa yang tahu masing-masing mapel Bapak Ibu? Saya pun tidak boleh menentukan, Pak harus kurang, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Maka contoh ini tadi, saya ambil 20% di mapel bahasa Indonesia, didapat 20 JP. Ini 1 tahun. Padahal dalam P5 PPRA tingkat sanawiyah itu melaksanakan proyek minimal 2 kali sampai 3 kali. Misalnya saya ambil 2 kali proyek, semester 1 1 proyek, 1 proyek, begitu ya. Semester 2 juga 1 proyek, betul ya. Misalnya saya mengambil 2 proyek, berarti masing-masing proyek berapa JP di mapel bahasa Indonesia? 10. Yang ini juga 10, begitu kan? Apa kemudian konsekuensinya? Yang tadinya 100 JP untuk tatap muka berkurang 100 dikurang 20 tinggal 80 JP. Untuk apa? Tatap muka, kegiatan intra, begitu kan ya? Kegiatan intrakuri. Contoh tadi itu mapel bahasa Indonesia ketemu 20 TP dalam 1 tahun, gitu kan ya. Nah, maka berikutnya 80 JP ini kan 1 tahun dibagi 2 semester, ditulis dibagi 2 didapat 40 JP dalam 1 semester, begitu kan? Ngaten. Lalu, karena tadi TP-nya 20 dibagi dalam 2 TP dalam 2 semester, maka masing-masing semester ada 10 tujuan, gitu ya. Contoh yang tadi loh ya Pak ya. Misal 20 tujuan pembelajaran 1 tahun, berarti 20 dibagi 2 10 TP 1 semester, gitu kan ya. 1 semester ketemu Bapak Ibu. Tadi 1 semesternya 40 JP, betul ya. TP-nya sebanyak, maka kebutuhan untuk 1 TP, gitu kan ya. Berarti 40 dibagi 10 4 JP masing-masing TP. Halo, masing-masing TP ketemu 4 JP. Kalau sudah begini pasti tidak ada waktu yang sisa, sementara TP masih banyak. Kita dalam 1 tahun pasti akan merencanakan kegiatan pembelajaran ini dengan tepat, mengelola pembelajaran ini dengan tepat, karena kita tahu kebutuhan masing-masing TP berapa jam pelajaran. Loh Pak, TP-nya kan ada TP yang sulit, ada yang mudah. Silahkan kemudian diotak-atik di sini. Oh, yang mudah saya kasih 2 jam saja. Yang sulit saya tambahi tidak 4 jam jadi 6 jam, gitu kan ya. Itu tergantung kebijakan Bapak Ibu. Tapi prosesnya semacam ini tadi. Bon, ada yang tanya? Tidak ada. Bisa dilanjut? Tidak bisa. Oke, silakan Pak, pelajari dulu yang ini. Ayo. Karena ini penting, penting banget. Bingung Pak, tak ulangi mana Bu, ojo khawatir. Sampai jenengan puas saya lemas Bu. Gitu. Masya Allah, temenan diulang temenan nih ya. Oke. Contoh. Mapel bahasa Indonesia ya, sudah ya. Saya ambil lagi 1 contoh. Ayo, Bapak Ibu, sekarang tolong konsentrasi di mapelnya masing-masing. Lihat ini. Oke? Hitung sendiri-sendiri. Dihitung sendiri-sendiri, oke ya? Saya ambil contoh mapel yang berbeda ya. 100 ini. IPA atau matematika ya? Oke, saya ambil IPA.
Di sini ya, IPA, mapel IPA. Seret. Berapa JP mapel IPA? 144 JP. Total dalam satu, saya ambil misalnya 20% dari, gitu kan ya, 144 didapat 28,8, dibulatkan 28 JP. Boleh? Boleh, gitu kan ya. Saya bulatkan 28 JP. Oke. Proyeknya ada 2, betul ya? Proyeknya ada berapa? Ingat di sini bahwa dalam 1 tahun MTS itu punya kewajiban proyek minimal 2, maksimal 3. Saya ambil 2 saja misalnya Pak. Berarti kan 1 semester 1 pro. Berapa kalau begitu kebutuhan proyeknya? Tinggal bagi 2. 14 JP untuk 1 proyek P5 PPRA. Sampai di sini paham ya? Oke, betul ya? Nah, ini proyeknya. Sekarang kita hitung intranya. Dihitung apanya? Intra kegiatan tatap muka di kelas. Oke. Halo. Halo. Indonesia. Indonesia. Mamba ulum. Yes. Mulai mantap. Ya Allah, wis bingung, wis bingung Pak. Kalau bingung pegangan Pak. Kalau bingung pegangan. Kalau bingung jalan keluarnya ini seret, ada tangga turun ke bawah, jalan besar ada di situ. Nah, gitu. Walaupun saya tidak tahu benar apa salah. Halo. Oh, sekarang kita hitung intranya. Kita hitung apa tadi? Untuk kegiatan tatap muka TM-nya. Mapel apa? IPA. Ngeten Bapak Ibu ya. Jumlahnya tadi 144 dikurang 28 didapat, lanjut. Ayo pinten, minta tolong dihitungkan. 116. Ini dalam 1 tahun. Saya ulang, itu total tatap muka dalam 1 tahun. Begitu kan ya? Lalu dibagi 2 dalam 1 semester, didapat 58 JP. Inilah yang kita gunakan untuk tatap muka dalam 1 semester. Misal mapel matematika setelah analisis JP ketemu 1 tahunnya 28 misalnya ya, 28 TP misal ini. Tapi sekali lagi loh ya, contoh 28 ini belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena Bapak Ibu belum analisis CP ya. Oke. Contoh misalnya ketemu 28 di endi ki nggone. Di endi nggone nulise. Oke, sip. Enggak apa-apa ya. Lanjut. Yang bahasa Indonesia sudah ya? Oke, saya ambil di sini. Sret. Halo. Yo, lihat alur berpikirnya. Saya ulang, karena ini tidak bisa dibaleni, Pak. Lihat alur berpikirnya. 58 JP dalam 1 semester. Tadi ketemu ACP-nya, ketemu mapel IPA misalnya 28 TP dalam 1 tahun. Misal, saya ulang di sini, ditulis misal, gitu ya. Karena ini belum kita lakukan, ya kan? Karena belum kita lakukan. Nanti tergantung Bapak dan Ibu menganalisisnya dapat berapa, gitu ya. Lalu dibagi 2 menjadi 14 TP dalam 1 semester. Dalam 1 semester. Gitu kan Bapak Ibu? Berarti berapa kebutuhan masing-masing TP-nya? Tinggal 58 dibagi 14, tolong hitungkan 1 TP. Ketemu? Berapa ini? 4,1 ya. Nah misalnya 4, hasil hitung real, tolong dihitung real. Berapa Pak ketemunya? 58 bagi 14, 4,1 kayak ya. Oke,
4,1 dibulatkan 4 JP untuk 1 TP. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita akan selalu tahu berapa kebutuhan masing-masing TP, berapa tatap muka yang kita perlukan. Halo. Praktek sekarang saya minta tolong masing-masing menghitung sendiri-sendiri. Sudah? Mau tanya? Oh boleh, boleh. Ya silakan.